Pesona sawit nggak pernah dipupuk, 4 tahun nggak dipupuk nih. Ini terakhir kan penanaman 2019 ya, ada dapat jatah pupuk dari pemerintah, tapi setelah habis itu tidak pernah dipupuk lagi. Nih lihat, trek kemarin itu memang lagi trek ya, tapi ini setelah trek dapat 2 ton langsung. Jadi bukan karena pupuk ya, sekali lagi bukan karena pupuk, kemarin itu memang musim trek. Nih, sawit replanting dapat 2 ton. Dan sekali lagi bukan karena pupuk kemarin ya. Ini nggak dipupuk selama 4 tahun dari awal tanam ya. Setelah 15 tahun ngebelang sebagai bocil di desa setiap hari, aku mencoba peruntungan tinggal di kota selama 9 tahun. Tapi ternyata aku tidak bahagia di sana karena kebolanganku masih tetap ada. Akhirnya aku kembali ke desa transmigrasi untuk menjadi seorang petani sawit milenial. Dan aku akan terus ngebelang, tapi kali ini bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk cari lauk buat bertahan hidup. Karena aku masih muda, tentunya aku masih merintis. Jadi inilah kegiatan keseharian sebagai si bolang yang telah dewasa. Pasang pancing tajur, angkat bubuh, memasak hasil di kebun, memakannya, lalu lanjut kerja. Ini adalah pemanen sawit, mengangkutnya dengan motor, kemudian menggunakan action cam, kemudian mengangkutnya dengan pickup, kemudian menyusun dan mengantarnya ke pabrik, serta harga sawit terbaru hari ini, replantingan dan segalanya tentang pertanian dan perkebunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Kesong Farm, Live Better with Farm. Oke, jadi kali ini kita mau nunjukin sawit habis replantingan ya. Ini umur sawit 5 tahun. Dan sawit ini terakhir dipupuk itu 4 tahun yang lalu. Itu jatah dari pemerintah waktu program replantingan kemarin. Dan ini sudah, sawit ini dari bibit sudah berjalan 5 tahun. Ini sudah rutin kita panen ya, setiap 3 minggu sekali ya. Nah, jadi sini saya mau menunjukkan bahwa bukannya pupuk itu nggak penting ya, tapi walaupun tidak dipupuk, sawit itu masih menghasilkan. Dan menurut saya tidak ada kata rugi dalam sawit ya, dalam produk sawit. Kalau padi atau terong, sayuran segala macam itu mungkin ada gagal panen ya, jadi itu gagal. Kalau untuk sawit itu tidak ada gagal panen, karena walaupun dia itu dapatnya sedikit, tapi pohonnya masih hidup, ya kan? Dan segagal-gagalnya itu ya masih berbuah, masih menghasilkan, dan kita tidak perlu menanam ulang dari awal seperti layaknya padi atau sayuran yang lain sebagainya ya. Karena sawit ini bisa umurnya 28 sampai 30 tahun dan itu bisa lebih, tergantung orangnya lagi mau melakukan replanting atau tidak. Nah, di sini kita mau memperlihatkan tentang sawit yang tidak dipupuk. Nah, jadi ini menurut saya bibitnya bagus ya, karena buahnya itu keliling, banyak banget buahnya, beneran banyak banget, nggak bohong. Nanti kita akan spill bibit yang digunakan itu di video yang lain ya. Oke, kita santai dulu di pondok kebun ini. Siang tengah hari panas banget. Ini kita muat sendiri ya, 2 ton ya, ampun capek banget. Oke. Jadi sekali lagi saya mau menunjukkan bahwa yang kemarin di postingan sebelumnya tentang sawit 13 hektar itu cuma dapat 1 ton, itu termasuk sawit yang ini. Karena cuma kita tidak ambil videonya yang ini karena sangat tidak bersemangat sekali, buahnya itu dikit. Jadi kita langsung ambil tanpa video dan ambil video yang pokok kemarin ya. Oke. Jadi ini kita kasih lihat lagi. Ini hasil sawitnya. Ini 2 hektar ya. 2 hektar replanting tahun 2019. Untuk buahnya itu sendiri, buahnya sudah mulai besar ya. Dan ini tidak dipupuk. Bayangkan kalau dipupuk itu hasilnya akan berkali-kali lipat. Ada teman itu bisa 4 ton ya. Dan dia 2 minggu sekali, jadi 1 bulan itu bisa 8 ton ya. Tidak selalu 2 minggu sekali, bisa 3 minggu sekali ya. Yang jelas saya dengar dari dia itu, dia bisa mendapatkan 1 kali panen itu 4 ton. Nah itu kalau dipupuk, dia menggunakan pupuk Mutiara. Aduh, memang pupuk Mutiara itu mahal banget, tapi hasilnya memang jos, tidak diragukan lagi.
Nah, untuk kita yang sebagai orang, aduh gimana ya kalau dibilang, kita ini petani yang pelit ya. Orang petani yang tidak memupuk itu menurut saya pelit. Tapi kita tidak tahu masalah orang bagaimana, apa yang dia uangnya untuk dialihkan buat apa, kita nggak pernah tahu. Tapi meskipun kita tidak pupuk sawit itu tidak masalah ya. Ini buktinya, kita buktikan di sini. Sawit yang tidak dipupuk, sekali lagi 4 tahun ini nggak dipupuk. Terakhir dipupuk itu dari pemerintah saja ya. Itu hasilnya berlimpah, ini dapat 2 ton. Dan ini setelah musim trek kemarin ya. Nah, alhamdulillah. Ini harga, nah ini untungnya itu kita sawit replanting ini kita bawa ke pabrik ya. Dan harganya itu 2.900. Nah, 2 ton kita kalikan 2.900. Apa enggak 5.800.000? Itu rotasi 3 minggu ya. Sebenarnya bisa kita pakai rotasi 2 minggu, tapi ya hasilnya tentu kurang dari ini ya, mungkin bisa 15. Tapi ya kita ikutin tukang panennya, rotasi 3 minggu. Dan itu hasilnya ya memang lebih banyak. Jadi nggak rugi kita ambil rotasi yang 3 minggu. Nah, ini buah sawitnya ya. Ini masih ada sekitar 3 hektar lagi yang replanting, dan itu akan kita posting di postingan selanjutnya. Itu sama juga 4 tahun nggak dipupuk ya. Habis ini kita akan, mumpung harga sawit tinggi dan buah banyak, kita akan anggarkan buat pupuk kali ini. Kasihan ini mau 5 tahun ya, kok 2025 ya udah 5 tahun jadinya kan nggak dipupuk. Ya kita anggarkan buat pupuk. Sudah dipesan pupuknya, pupuk Jet A urea 20 karung ya. Nah, oke, ini buahnya. Tadi yang di pondok dan ini yang di pinggir jalan. Oke. Ya, kita nyusun dulu ya, santai-santai dulu sambil menikmati suasana alam. Oke. Nah, ini buahnya itu, aduh, ini yang jadi masalah itu sarung tangan itu ketinggalan di pickup yang biru dua-duanya. Jadi nyusun kalau nggak pakai sarung tangan ini ribet ya. Saya bukan tipikal orang yang menyusun dari atas, karena menurut saya menyusun dari atas pakai ganco itu membuat kita seperti kerja 2 kali. Iya, apalagi kalau panennya sendiri ya. Jadi udah kita nyusun ke atas, kita masukkan. Nanti kita naik ke pickup lagi, baru kita susun. Dan nyusun itu jujur lebih capek daripada ngangkut ke pickup ini. Jadi kita lebih suka langsung nyusun dari bawah. Sebanyak apapun buahnya ya, sebanyak apapun buahnya saya selalu nyusun dari bawah. Kecuali di atas itu sudah nggak nyampe lagi, itu saya manjat di atas itu, tapi buat merapikannya saja, bukan buat nyusun dari atas. Nah, ini saya nggak bawa, jadi pakai karung aja ya. Nah, ini sebenarnya kalau pakai ganco ringan sekali, tapi kan nyusun pakai ganco susah. Jadi kita kasih pinggirnya dulu. Ini kasih pinggir keliling, baru nanti kita masukin lagi pakai ganco ya. Nah, ini kita pilihin buah yang besar-besar buat di pinggirnya ya. Nah, ini. Oke. Ini batang ini sebenarnya mengganggu ya, batang pickup ini. Tapi nggak apa-apa, kita muat saja. Ini susun dulu. Kita kasih musik dulu biar santai ya muatnya. Oke, gas musik.
Oke, ini kita sudah sampai ke susunan ketiga ya. Ya, lumayan sudah ya. Susunan dari bawah ini langsung nggak bikin capek. Kalian harus coba susunan dari bawah ini. Ya, kita akan susun sampai 4 susun ini ya. Alhamdulillah, setelah trek panjang kemarin yang trek sangat parah itu, buah sawit kembali normal lagi dan alhamdulillah lebih banyak. Dan yang lebih alhamdulillah lagi itu harga sawit tinggi, nggak turun. Biasanya tuh harga sawit naik tapi buahnya kurang. Ini buah naik, harga sawit ikut naik. Nah, itu jarang sekali terjadi. Alhamdulillah ya, kita susun dengan penuh semangat. Habis ini langsung kita bawa ke pabrik, harga 1.900. Ya ampun, alhamdulillah. 1.900 dikalikan kok 1.900 sih? 2 ton dikalikan 2.900, 5.800.000. Alhamdulillah, itu satu kapling. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan masih ada beberapa kapling lagi yang sepertinya tidak perlu kita sebutkan karena itu nanti menjadi riak. Jadi kita biar orang mengalihkannya sendiri ya. Oke, alhamdulillah. Kita lanjut lagi, ini sampai susunannya mantap sampai habis baru kita ikat.
Oke, sudah selesai kita susun, saatnya kita mengikat ya. Mengikat pakai tambang merah ini. Oke, kita set aja karena videonya akan semakin lama dan ini harus ke pabrik, jadi cepat-cepat juga ngikatnya. Alhamdulillah. Oke, kita langsung OTW gas pabrik ya. Meluncur. Nah, ini lebih jelasnya terangnya begini hasil sawitnya. Alhamdulillah 2 hektar. Kali harga Rp2.900. Mantap nggak tuh? 5.800.000 segini doang satu pickup. Alhamdulillah harga tinggi.